Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'inan. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'du. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang hadis berikutnya, yang mana sekarang sudah sampai pada hadis yang ke berapa? Hadis yang ke-19 insyaallah taala. Baik, silakan yang mau menyetor hafalannya. Tafadhal. Silakan. Barakallahu fiik. Ahsanta. Jazakallah tapi tidak ada parfum. Tidak ada parfum. Belum diisi katanya botolnya. Tapi siapa lagi yang bisa? Masya Allah, ini sangat bagus ya, membiasakan menghafal hadis dengan sanad. Selain memperkuat daya ingat, juga memperkenalkan kita kepada nama perawi para hadis yang telah berjasa menukil hadis-hadis Rasulullah SAW kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik, siapa yang bisa atau yang mau menyetor hadisnya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada ya kita langsung saja, nggak usah kita. Baik, hadis ini hadis unzuru ilaman wa asfala minkum wa la tanzuru ilaman huwa fawqakum. Hadis yang ke-19. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ilaman wa asfala minkum wa la tanzuru ilaman huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matullahi alaikum. Ya, lihatlah kepada orang di bawah kalian, ya maksudnya dalam hal nikmat. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Apa ilahnya? Fahuwa ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya. Dia lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Itu penyebab atau ilahnya. Ini hadis sekilas kita perhatikan adalah tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tips nabawi, agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sekecil apapun itu nikmat. Mari kita lihat penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Qala Syekh rahimahullah taala, ya laha min wasiyatin nafi'ah. Alangkah bermanfaatnya wasiat ini, kata beliau. Wa kalimatun syafiyah wafiyah. Ya, suatu kata yang sangat sempurna
sangat lengkap. Fahadha yadullu 'ala al-hath 'ala syukrillahi bi'tirafi bi ni'amihi. Hadis ini menunjukkan ya pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukurinya. Wa kalimat wal tahaddus biha, lalu menyebut-nyebutnya, wal isti'anatu biha ala ta'atil mun'im, dan menjadikan nikmat tersebut sebagai sarana untuk semakin taat kepada yang pemberi nikmat. Wa fa'ala jami'al asbab mu'inah ala syukur, dan ya melakukan segala sebab yang bisa membantunya untuk bersyukur. Fa inna syukrulillah huwa ra'sul ibadah. Karena syukur kepada Allah itu adalah pokok dari ibadah. Wa aslul khair, pokok dari segala kebaikan. Wa aujabuhu 'alal ibad, dan Allah mewajibkannya atas hambanya. Fa innahu ma bil ibadi min ni'matin zahiratin wala batinah khasatan aw ammah illa minallah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun nikmat dari Allah, baik nikmat zahir maupun nikmat yang batin atau yang tidak terlihat, baik yang nikmat secara khusus maupun nikmat secara umum, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladzi ya'ti bil khair wal hasanat. Dialah yang mendatangkan semua kebaikan. Wa yadfa'us su'us sayyi'at, dialah yang mencegah kita dari segala keburukan. Fa yastahiqu an yubzalu lahul ibad minasyukur ma tasilu ilaihi qawaha au quwaha, wa 'alal 'abd an yas'a bi kulli wasilatin tusiluhu wa tu'inuhu al syukur. Ya, dan seorang hamba berusaha sedapat mungkin untuk bersungguh-sungguh untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad arsada ila hadza dawa al-ajib was sabab al-qawi li syukri ni'amillahi, wa huwa an yalhazul 'abdu fi kulli waqtin man huwa dunahu fil aqli wan nasabi wal mali wa asnafin ni'am. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan hambanya ya terhadap ya ad-dawa al-ajib. Ad-dawa, kenapa dibahasakan dawa di sini? Karena dia adalah obat dari penyakit kufur nikmah. Ya, inilah obatnya. Sebab yang sangat membantu seseorang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia setiap saat memperhatikan orang yang di bawahnya, baik orang yang di bawahnya dalam hal mungkin akal, mungkin nasab, mungkin harta, dan jenis-jenis nikmat yang lainnya. Fama tastadama hadzal nazar, kapan seseorang selalu memperhatikan hal ini, ittarrahu ila kasrati syukri rabbih wassana alaih, akan membuatnya selalu bersyukur kepada Rabb-nya dan selalu memujinya. Fa innahu la yazalu yara khalqan katsira dunahu bidarajatin fi hadzal awsaf. Karena Allah menjadikan setiap makhluk itu bertingkat-tingkat dalam masalah nikmat. Tidak ada satupun makhluk ya kecuali Allah beri dia tingkatan dalam hal nikmat. Kalau kita dapati diri kita dalam keadaan susah, maka yakinlah bahwasanya tidak ada yang lebih susah, masih ada yang lebih susah daripada kita. Itu akan kita bahas insyaallah. Kita lihat dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam penjelasannya ini. Wa yatamanna katsirun minhum an yasila
ila qaribi mimma utiyahu min afiyatin wa malin wa rizq wa khalqin wa khuluqin wa yahmadullah ala dzalik hamdan katsira. Dan banyak ya orang berharap terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dalam hal rezeki, dalam hal ciptaan, dalam hal akhlak dan yang lainnya, sehingga dia memuji Allah atas nikmat apapun yang dianugerahkan kepadanya. Wa yaqulu alhamdulillah an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimma khalaq tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah ya memuliakanku dan telah mengutamakanku, ya memberiku nikmat dan mengutamakanku dari sekian makhluknya. Yanzuru ila khalqin katsirin mimman sulibu akluhum au iya, mereka melihat banyak di antara makhluk Allah yang Allah cabut akalnya. Fayahmadu rabbahu kamal akal, sehingga dia mensyukuri bagaimana nikmatnya akal. Wa yusyahid aliman katsiran laisa lahum qut muddakhar wala masakin ya'wi ilaiha wa huwa mutmainnun fi maskanihi. Wa yusyahid alaman, ya. Alaman di sini maksudnya orang-orang di sekitarnya atau alam makhluk yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada makanan yang disimpan di rumahnya, tidak ada tempat dia untuk tidur, istirahat dengan tenang, dan tidak dilapangkan rezekinya. Wa yara khalqan katsiran qad tilu bi anwa'il amrad, dan betapa banyak dia lihat orang yang diuji dengan penyakit wa asnaful asqam wa huwa mu'afin min zalik, sedangkan dia diberi kesehatan oleh Allah. Wa yusyahid khalqan katsiran qad ibtulu bi bala'in afza min zalik, dan betapa banyak dia lihat makhluk diuji dengan yang lebih jelek lagi daripada itu, bin hirafid din, yaitu dengan penyimpangan terhadap agama, wal wuqu' fil qaduratul ma'asi, terjatuh pada perbuatan maksiat, wallahu qad hafizahu min zalik au min katsir minha, sedangkan Allah menjaganya dari hal tersebut. Baik. Summa manibtuliya bi syai'in min hadhil umur yajid alaman katsiran a'dhamu minhu wa ashaddu musibatan. Ya, kalau dia diuji sesuatu dengan hal tersebut, dia lihat ujian orang di sekitar itu jauh lebih berat. Fa yahmadullah ala wujudil afiyah wa ala takhfifil bala, sehingga dia memuji Allah atas afiyah dan diringankan atasnya ujian. Fa innahu ma min makruhin illa wa yujad makruhun a'dham minhu, karena tidak ada satupun musibah kecuali ada musibah yang lebih besar lagi daripada musibah tersebut. Nah, walam tazal ni'amullah alaihi tatra wa tatra wa min aks al-qadiyah fartafa'a nazaruhu wa sara yanzuru ila man huwa fawqahu. Nah, ini kita dapatkan dari penjelasan Syekh yang sangat bagus, ya, bagaimana seorang hamba mensyukuri nikmat Allah atas dirinya, dan nikmat itu sifatnya ya kadang tanpa disadari, diambil baru kita sadar. Makanya sebagian orang berkata, sehat itu adalah mahkota di kepalanya
atau di matanya orang sakit. Jadi mahkota sehat itu di kepalanya orang sehat itu dia tidak rasa, tapi yang bisa melihat mahkota tersebut hanyalah orang sakit. Nanti kalau sakit baru terasa betapa pentingnya nikmat kesehatan. Tapi kita ingin melihat sedikit penjelasan tentang hadis ini. Nabi mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum. Ini panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menjaga pandangan mata kita, ya, dalam melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita kalau tidak menjaga pandangan mata kita, maka kita akan terjatuh kepada pandangan yang bisa menyebabkan kita kufur nikmah. Nah, ini panduannya. Banyak orang yang terjatuh pada kufur nikmat gara-gara salah memandang. Ya, salah memandang sehingga dalam perkara dunia dia selalu melihat orang yang di atasnya sehingga dia tidak pernah mensyukuri yang ada. Dia selalu memikirkan yang tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Nikmat yang ada tidak pernah disyukurinya. Makanya kalau suatu nikmat itu ingin terasa nikmat, maka jangan ada pembanding. Kalau kita hidup dalam kondisi bagaimanapun, kalau kita tidak membanding-bandingkannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang, maka itu akan terasa nikmatnya. Yang penting tidak dibanding-bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Walaupun mungkin di rumah kita sederhana. Ya, makan ya apa adanya. Ya, misalnya ada ayam misalnya. Yang penting ada kan? Ya, kalau tidak ada ya disyukuri. Yang sulit itu kalau yang tidak ada yang tidak disyukuri. Ini menjadi masalah. Yang penting ada. Kalau seandainya kita selalu membandingkan nikmat yang kita miliki dengan nikmat orang lain, maka kita akan selalu kufur nikmat. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum ay minan ni'am. Ya, dari hal nikmat. Tapi kalau dalam hal musibah, unzur ila man fawqakum. Tapi kalau dalam perkara musibah, dalam perkara bala, ini yang dijelaskan oleh Syekh tadi, lihat orang yang di atasmu. Sehingga kamu akan merasakan musibahmu itu masih lebih ringan. Jadi kalau perkara nikmat duniawi, kaidahnya apa? Lihat orang yang di bawah kita. Kalau perkara musibah, ujian, cobaan, kaidahnya adalah lihat orang yang di atas kita. Sehingga kita bisa bersabar. Kalau perkara agama, itu tadi perkara dunia, karena perkara dunia itu tidak terlepas dari dua hal itu. Kalau tidak nikmat, pasti musibah. Maka kalau dalam hal nikmat, agar kita bisa bersyukur, lihat orang yang di bawah. Kalau kita punya motor, bersyukurlah. Masih banyak orang yang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, masih wajib bersyukur. Kenapa? Betapa banyak orang yang tidak punya kaki, tidak bisa jalan. Entah itu karena lumpuh, stroke, asam urat, dan macam-macam. Alhamdulillah atas nikmat yang luar biasa. Jangan malah sebaliknya, dikasih motor oleh Allah, dia bilang bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Tidak, Ustaz, si fulan itu dia punya mobil. Ya, kalau begitu cara memandangnya, itu tidak akan pernah ada syukurnya. Karena di atas mobil ada lagi merek-mereknya. Mobil tahun 2012, ada mobil keluaran terbaru, ada mobil Alphard, ada mobil Lamborghini. Tidak akan ada habis-habisnya. Ya, sampai kapan? Di atas langit masih ada langit. Tidak akan ada habisnya kalau dunia itu mau dibanding-bandingkan.
Maka nikmatnya itu akan terasa nikmatnya kalau dia tidak ada pembanding. Itu kuncinya. Begitu juga musibah. Ketika musibah menimpa, lihat orang yang lebih di atas daripada kita. Ya, itu akan terasa ringan itu musibah. Kalau kita mungkin ditimpa oleh musibah penyakit misalnya, betapa banyak orang di rumah sakit sana yang ditimpa penyakit yang kronis, mungkin sudah divonis mati oleh dokter. Alhamdulillah masih dikasih penyakit ringan oleh Allah. Dan kiaskan dengan hal-hal yang lain. Ya, kalau dalam hal agama, maka lihat juga orang yang di atas lebih dari kita. Makanya Imam Hasan Al-Basri berkata, ya, man nafasakum fid dunya fanafishum fil akhirah. Siapa yang melombaimu dalam kehidupan dunia, maka lombai dia dalam kehidupan akhirat. Ya, mungkin dalam hal bisnis kita kalah. Dalam hal omset kita kalah. Tidak ada masalah. Ya, dia punya mobil, kita tidak punya, tidak ada masalah. Itu bukan suatu aib. Tapi yang aib itu adalah ketika kita kalah dalam masalah akhirat. Padahal kita bisa berlomba-lomba dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran memotivasi kita berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Yang ada apa? Berlomba-lomba dalam kehidupan akhirat. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal demikian hendaklah orang itu berlomba-lomba bukan dalam hal dunia, tapi dalam hal akhirat. Surga itu bertingkat-tingkat. Maka jangan ridho, jangan rela cuma pengen masuk surga yang level bawah saja. Makanya Nabi saja menyuruh kita untuk berdoa masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk mendapatkan surga yang levelnya paling tinggi. Itu dengan amalan. Makanya ketika seorang sahabat yang selalu menjadi khadimnya Nabi, membantu Nabi, menyediakan keperluannya, lalu Nabi berkata, sal, mintalah. Lalu orang ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya cuma minta satu saja, yaitu menemanimu di surga. Lalu Nabi berkata lagi, afaghairu dzalik atau awaghairu dzalik? Apa ada yang lain permintaan selain itu? Itu berat permintaannya. Ya kan? Itu permintaan tak main-main. Menemani Nabi di surga Firdaus, Masya Allah. Dia bilang sahabat ini, huwa dzak. Tidak ada yang lain, cuma itu permintaannya. Langsung dia bilang Nabi, ya, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Ya, kalau begitu bantu saya mengabulkan ini permintaanmu dengan cara memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat sunnah. Jadi di sini orang berlevel-level tingkatan sholat sunnahnya. Sehingga level yang tertinggi nanti bisa menyebabkan dia juga masuk dalam surga yang tertinggi. Ada orang yang cuma sekedar datang dengan ibadah yang wajib-wajib saja. Insya Allah masuk surga juga. Tapi mungkin levelnya level agak lebih bawah. Nah, inilah harusnya pandangan seorang muslim terhadap dunia dan terhadap akhiratnya. Jangan dibalik. Kalau perkara dunia maunya yang lebih tinggi, kalau perkara akhirat maunya yang lebih rendah. Nah, ini kan terbalik kita biasa. Kalau perkara dunia, dia bilang, siapa yang mau HP? Bilang, saya. Terus kalau begitu ditanya lagi, siapa yang mau laptop? Oh, saya. Pasti kalau ditanya mana pilih HP atau laptop, pasti orang pilih laptop. Sudah tabiat. Ditanya lagi, siapa yang mau motor? Dijawab lagi, dia lagi orangnya saya. Pilih laptop atau motor? Pilih motor. Ditawari lagi, mau mobil atau motor? Mobil. Ya ini manusia seperti itu. Makanya Nabi bilang apa? Kalau dikasih satu ladang emas dia sudah puas? Belum. Dikasih dua ladang emas? Belum juga. Dikasih berapapun ladang emas tidak akan pernah puas. Sampai mulutnya diisi dengan tanah. Ya ini sampai dia meninggal. Baru dia kenal yang namanya puas. Karena nafsu itu tidak ada ujungnya. Kalau mau dicari kepuasan itu tidak ada. Kecuali dengan qanaah. Itulah kepuasan yang sebenarnya. Jadi inti dari kekayaan itu bukanlah dari nominal. Bukan dari banyaknya. Tapi dari qanaahnya. Betapa banyak pun yang diberikan nikmat oleh Allah kepada seseorang, dia tidak akan kenal yang namanya puas sampai dia memiliki sifat qanaah. Maka Imam Syafi'i
pernah berkata dalam suatu kata yang sangat bagus. Saya lihat itu dalam diwannya Imam Syafi'i, kata-kata yang sangat bagus. Ya, kata-kata yang ditulis dengan tinta emas. Ya, bagaimana seseorang itu bisa dia selevel dengan raja kalau dia memiliki sifat yang qanaah. Ya, bagaimana dia memiliki sifat qanaah. Nah, saya lupa apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang masalah ini. Lauma kunta za qanu'in fa anta wa malikun sawa'u. Itu kurang lebih maknanya. Jika kamu memiliki sifat qanaah, maka Anda dan raja itu sama. Seorang raja itu dikelilingi dengan nikmat di sekelilingnya. Dia perlu harta yang banyak, perlu kekuasaan, perlu permaisuri, pelayan-pelayan untuk membuat dia senang. Tapi Anda cukup dengan sifat qanaah, maka Anda sama seperti raja, kata Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dalam dewannya juga beliau berkata, Inna lillahi ibadan futona, tarakud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyi watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadil futana, Allah memiliki seorang hamba futona yang cerdas. Tarakud dunya wa khaful fitana. Ya, dia meninggalkan dunia, mentalak dunia. Kenapa? Karena takut fitnah. Nazaru fiha, dia melihat dunia. Falamma alimu, namun tatkala dia mengerti hakikat dunia yang sebenarnya, annaha laysat lihayyi watana, bahwa dia bukan tempat yang hakiki, bukan tempat menetap selama-lamanya, ja'aluha lujjatan, dia menjadikan dia seperti laut, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan menjadikan amal soleh sebagai kapalnya. Jadi dia jadikan dunia itu sebagai sufun, sebagai wasilah untuk akhiratnya. Jadi di sini bisa kita pahami dan kita tangkap maksud dari Imam Syafi'i bahwa tidaklah dilarang seseorang memiliki dunia, boleh saja. Antum jadi orang kaya, jadi pebisnis yang kaya raya, seorang yang tajir, memiliki harta di mana-mana, tapi harus menjadi orang kaya yang cerdas. Jangan menjadi orang kaya yang goblok. Orang kaya yang cerdas adalah orang kaya yang menjadikan dunianya sebagai ladang keselamatan untuk investasinya nanti di akhiratnya. Dia jadikan wasilah untuk kebahagiaannya di akhiratnya. Sehingga dia membantu dakwah dengan hartanya, memudahkan urusan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan penuntut ilmu, dari kalangan orang yang membutuhkan, orang-orang miskin dengan hartanya. Banyak yang bisa dia lakukan dengan hartanya. Sehingga dia jadikan itu harta bukan untuk melampiaskan nafsu butanya, tapi dia jadikan itu harta untuk sarana untuk kebahagiaannya di akhirat. Makanya itu kita masih ingat hadis yang pernah beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang ahlud dusur, zahaba ahlud dusur bil ujur, tentang bagaimana cemburunya para fuqara ansor, seorang sahabat-sahabat yang fakir terhadap sahabat-sahabat yang kaya. Kenapa? Karena ada amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, tapi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya harta. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya memanen pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sholat seperti kita sholat, bisa puasa seperti kita puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, tapi kita tidak mampu melakukannya. Dia infakkan hartanya di jalan Allah, kita tidak mampu, untuk makan saja kadang susah. Nah, ini dia kelebihannya orang kaya yang cerdas. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ini adalah orang kaya yang cerdas, yang menjadikan hartanya safinah,
yaitu perahu untuk dia berlayar di lautan dunianya untuk menuju akhiratnya, untuk menjadikan derajatnya nanti tinggi di surga. Inilah orang yang tidak tertipu oleh hartanya dan orang yang mensyukuri nikmat hartanya. Inilah maksud dari hadis ini. Jadi ketika dia melihat orang yang di bawahnya, sehingga dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat, syukur nikmat itu adalah penyebab Allah menambah nikmatnya kepada orang yang mensyukurinya. Karena semua kita hafal. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat sudah populer sekali. Jika kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, maka Allah cabut nikmatnya dan siksa Allah sangat pedih. Dan yang faktor terbesar yang menyebabkan seseorang itu kufur nikmat, apa tadi? Dia tidak menempatkan pandangannya pada tempatnya. Ia salah dalam menempatkan pandangan. Mestinya dia memandang kepada orang yang di bawahnya. Tapi yang dia lakukan justru dia melihat orang yang di atasnya. Sehingga dia terpacu terus untuk ya mengejar apa yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sehingga nikmat yang ada dia tidak syukuri. Sehingga mungkin yang banyak terjadi, mungkin yang punya istri yang memiliki sifat seperti ini, coba rasakan betapa tersiksanya suaminya itu. Lihat tetangganya beli kulkas baru, dia pengen juga beli kulkas baru. Bagus kulkas, kalau rumah baru bagaimana? Ini berat ya, kalau rumah baru setengah mati suaminya. Terpaksa korupsi. Yang tadinya tidak mau suaminya korupsi. Banyak orang jatuh pada korupsi itu akibat ulah istrinya. Karena gaya hedon. Bukan cuma orang-orang umum, bahkan penuntut ilmu, bahkan sekelas ulama sekalipun bisa terjatuh kepada kufur nikmat kalau dia salah pandangan. Ulama yang selalu haus dengan dunia, yang tertipu oleh fitnah dunia tadi, dia akan bisa menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Yang halal dia haramkan, ya, yang haram dia halalkan, yang halal dia haramkan. Ya, untuk apa? Untuk fatwa pesanan. Yang penting dapat uang. Satu fatwa bisa 1 M mungkin. Untuk dunia. Jadi siapa saja bisa terfitnah oleh dunia tanpa terkecuali. Hati-hati dalam pandangan ini. Mestinya ulama itu yang paling pandai menjaga pandangannya terhadap dunia. Yang paling zuhud terhadap dunia. Bukan malah justru berlomba-lomba dengan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat dunia. Maka tidak pantas seorang ulama itu ya tamak terhadap dunia, tidak pantas. Hari ini orang melakukan apa saja demi uang. Yang penting ujung-ujungnya uang, apa saja boleh dilakukan. Yang penting dapat uang. Mau halal kek, mau haram kek, itu urusan ke-100. Tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, salah dalam menempatkan pandangan mata. Makanya kalau dapat istri-istri yang kayak begini misalnya, yang tidak pandai bersyukur, ajak dia jalan-jalan sesekali ke perumahan-perumahan kumuh atau ke tempat-tempat gembel yang mungkin tidak punya tempat tinggal. Supaya dia pandai mensyukuri nikmat yang ada. Lihat orang kita alhamdulillah kalau berwuduk masih ada air. Ada orang yang tidak punya air untuk dia berwuduk. Kadang dia bertayamum, kadang tidak mendapatkan air di rumah. Jadi itu ada, bukan cerita omong kosong. Ada orang yang sampai derajat miskinnya seperti itu. Kita alhamdulillah masih tidur enak ya di rumah kita. Ada orang yang tidurnya di jalanan. Kalau juga tidak mampu hatinya tersentuh oleh itu, bawa dia ke kuburan. Supaya dia lihat, ini orang yang dulunya punya banyak nikmat ini, sekarang ini tempat tinggalnya. Dan itu bisa melunakkan hati. Nah, maka ini adalah tips nabawi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seseorang itu bisa ya mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga pandangan matanya. Dan itu dalam Al-Quran ada beberapa ayat seperti dalam surah At-Toha melarang kita memandang atau mengalihkan pandangan kita kepada orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ini bab hadis ini
lebih ke bab tazkiyatun nufus, yaitu bab penyucian jiwa, agar kita itu bersikap qanaah terhadap dunia, bersikap zuhud terhadap dunia, agar kita bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barangkali ini yang bisa kita bahas dari hadis yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat dan menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah untuk menjadikan kita lebih taat kepadanya, bukan malah menggunakannya untuk maksiat, ya, agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktu sudah mulai masuk atau belum? Berapa menit lagi waktu Isya? Berapa menit? 2 menit. Ya, 2 menit bisa untuk 1-2 pertanyaan. Kalau ada, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran atau tidak, silakan. Kapan seseorang dikatakan kufur nikmat? Jawabannya jelas. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat, itu kufur nikmat. Atau dengan bahasa lain, ketika dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya, itu termasuk kufur nikmat. Allah sedia harta, tapi harta itu digunakan untuk bermaksiat kepadanya, itu kufur nikmat. Allah kasih dia telinga, telinga digunakan untuk mendengar yang haram, itu kufur nikmat. Mata dikasih oleh Allah, tapi dia gunakan untuk melihat yang haram, itu kufur nikmat. Allah kasih dia harta, tapi dia tidak mensyukurinya. Justru dia bilang, ini masih kurang. Itu lihat si fulannya. Saya baru ini yang saya punya, itu si fulannya. Hah? Si fulan itu sudah bisa beli ini, beli ini, beli ini. Itu kufur nikmat termasuk. Hari ini kita lihat banyak orang yang mengajarkan kita untuk kufur nikmat. Contohnya apa? Coba lihat motivator-motivator itu. Ya toh? Mohon maaf saja. Banyak motivator-motivator itu selalu melihat kita, lihat orang ini bagaimana dia sukses supaya kita termotivasi. Itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Sedangkan Nabi menyuruh kita lihat kepada perkara dunia, lihat kepada orang yang di bawah kita. Tatkala kita membanding-bandingkan nikmat yang kita miliki dengan orang di atas kita, ini namanya kufur nikmat. Wallahu taala alam. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Ada suara, tidak ada gambar. Iya, karena di dalam ruangan, Ustaz. Hah? Di dalam ruangan. Oh ya, silakan. Apakah termasuk kufur nikmat juga, Ustaz, tatkala ada seseorang yang diberikan keluangan waktu untuk beribadah, sedangkan dia uh, kelalaian, Ustaz, maksudnya. Apakah termasuk kufur nikmat? Ada yang bisa jawab? Kalau diberikan oleh Allah waktu yang lapang, yang luang, tapi dia tidak gunakan untuk ibadah, justru dia ya menghabiskan waktunya untuk ya hura-hura, menikmati masa muda katanya ya. Nongkrong-nongkrong tidak jelas. Apakah itu termasuk kufur nikmat? Jawabannya ya, jelas. Karena nanti itu nikmat umur itu akan ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu itu ditanya oleh Allah di hari kiamat. La tazulu qadamul ab hatta yus'al an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali setelah ditanya 4 perkara. Yang paling pertama adalah fi umrihi fi ma'afna. Ya, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Tapi ada hal-hal yang sifatnya mubah. Kadang orang nongkrong cerita-cerita biasa, ya untuk
ya ngobrol biasa, yang penting tidak berlebihan, itu hal yang mubah. Kadang itu memasukkan rasa senang kepada saudara, itu adalah ibadah. Cuman harus ada batasannya, jangan habis untuk nongkrong tapi pakai alasan-alasan ibadah, itu tidak benar ya. Habis waktunya dari pagi sampai sore, cuma duduk-duduk, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, nonton bola, main game, itu semua pembunuh waktu dan akan diminta oleh Allah nanti pertanggungjawabannya di hari kiamat. Wallahu taala alam, barangkali waktu tadi sudah saya dengar alarm masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.